Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta buku dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Andri Riswandi di sesi Baca Buku Nurul Ola. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca buku Menimbang Pluralisme, Belajar dari Filsuf dan Kaum Sufi yang ditulis oleh Ki Haji Hussein Muhammad dan diterbitkan atas kerjasama Mizan dan Nurul Ola. Baik, pada sesi kali ini kita akan masuk langsung kepada bab pertama, yaitu Islam dan pluralisme. Pluralisme adalah kosakata yang belakangan ini kembali hangat dibicarakan di mana-mana. Hampir semua orang Indonesia kini mudah menyebut kata ini. Ia semakin dikenal masyarakat luas, bukan hanya karena sering ditulis di media massa populer, melainkan juga karena dihutbahkan di masjid-masjid menjelang sholat Jumat berjamaah, majelis taklim, pengajian reguler, dan pada kuliah-kuliah singkat di sejumlah ruang pertemuan kader. Popularitas dan ingar-bingar perbincangan tema ini kembali muncul ke permukaan, menyusul peristiwa-peristiwa kekerasan, baik terhadap individu-individu berpikiran progresif ataupun terhadap kelompok-kelompok penganut aliran atau agama minoritas. Penyerangan dilakukan oleh sekelompok organisasi massa keagamaan dengan mengatasnamakan agama atau Tuhan. Fenomena kekerasan dan intoleransi antar umat beragama tersebut masih terus berlangsung sampai hari ini dan terjadi di sejumlah tempat. Peristiwa kekerasan atas nama agama yang cukup fenomenal adalah penyerangan brutal beberapa ormas keagamaan dan dengan atribut keagamaan di Silang Monas pada 1 Juni 2008. Para penyerang yang menuntut agar pemerintah membubarkan Jamaah Ahmadiyah menuduh para aktivis AKKBB membela Ahmadiyah. Selain itu, kekerasan juga terjadi pada kelompok agama non-Islam. Sejumlah gereja dirobohkan atau dilarang didirikan. Aktivitas ritual mereka dihentikan dengan paksa. Masjid-masjid dan pusat-pusat kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau JAI diserang. Di Lombok, para pengikutnya dianiaya, diusir, dan diteror. Rumah-rumah mereka diserang dan dibakar. Mereka dibiarkan terlantar. Pemerintah seakan-akan menutup mata terhadap kenyataan ini. Para penyerang menuntut pemerintah membubarkan organisasi ini karena dianggap melecehkan Islam. Sejumlah pihak menyebut pelaku kekerasan atas nama agama ini sebagai kaum fundamentalis atau radikalis. Majelis Ulama Indonesia atau yang kita lebih kenal sebagai MUI dalam Musyawarah Nasional pada 29 Juli 2005 menjatuhkan vonis keagamaan bahwa pluralisme, liberalisme, dan sekularisme adalah paham yang sesat dan menyesatkan, dan oleh karena itu harus dilarang. Tiga terminologi ini kemudian disebut dengan ungkapan peyoratif dan sarkastis sebagai sepilis, kependekan dari sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ahmadiyah harus dibubarkan atau tak boleh menyebut dirinya Islam atau Muslim. Sejumlah pertanyaan fundamental perlu diajukan menanggapi masalah ini. Apakah agama, khususnya Islam, kompatibel dengan pluralisme? Apakah Islam mengapresiasi kemajemukan dan keanekaragaman keyakinan dan kehendak manusia? Para ahli dan tokoh agama pada umumnya merespons pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawaban yang positif. Mereka mengakui dan percaya bahwa kemajemukan atau keberagaman manusia adalah niscaya. Perbedaan-perbedaan manusia dan alam semesta adalah realitas yang tidak mungkin dinafikan oleh apapun atau siapapun. Akan tetapi, pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan begitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk dihargai dan dihormati? Dengan kata lain lagi, apakah setiap orang dengan seluruh perbedaan alamiahnya seperti etnisitas, ras, keyakinan agama, pemikiran, jenis kelamin, politik, dan budaya diberikan hak untuk mengekspresikan eksistensinya dalam ruang kehidupan bersama, diberi ruang dan waktu dengan perlakuan dan kedudukan yang sama di depan hukum dan perundang-undangan negara? Pertanyaan lain yang lebih partikular dan sederhana, apakah mengucapkan salam atau selamat pada hari-hari raya keagamaan seperti Selamat Natal atau Selamat Imlek dibolehkan? Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, ternyata kita menemukan jawaban yang beragam dan kontroversial dan tidak dapat dijawab dengan sederhana. Dalam banyak kasus, respons mereka, kaum muslim justru sangat negatif bahkan antipati, sebagaimana fenomena belakangan ini.
diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, labeling negatif, dan selanjutnya tindakan kekerasan atas fisik dan martabat, serta hak-hak dasar manusia muncul di depan mata dan sering atau berulang-ulang dipertontonkan. Semua ini mengatasnamakan agama dan Tuhan, atau menggunakan atribut-atribut keagamaan. Reaksi seperti ini tentu saja sangat membingungkan. Bukan hanya bagi masyarakat awam, melainkan juga bagi para pengkaji Islam. Jika Islam adalah agama rahmat yang kita tahu sebagai agama kasih sayang, mengapa realitasnya justru para penganutnya melaknat dan mengutuk? Jika Tuhan Maha Rahman dan Maha Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengapa yang muncul di permukaan adalah kemarahan dan penuh kebencian dari umat penyembah Sang Maha Rahman dan Maha Rahim itu? Ternyata ada inkonsistensi antara apa yang dinyatakan dan apa yang senyatanya. Keadaan ini memaksa kita untuk melihat kembali pemahaman kita terhadap Islam dan kaitannya dengan diskursus pluralisme. Alhamdulillah, sekian sesi baca buku untuk kali ini. Untuk sesi selanjutnya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya Andri Riswandi. Dalam sesi baca buku Nur Al-Wala ini, undur diri. Wassalamualaikum.